Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Dapur Miluna. Di video kali ini Bunda dan teman-teman Bunda yang akan membuat nasi liwet Sunda paket lengkap, murah meriah, mantap. Waduh, dari namanya aja udah heboh banget ya. Kira-kira apa aja sih nasi liwet yang akan Bunda buat di video kali ini? Jadi di sini paket lengkap karena kita menggunakan ikan asin. Kemudian ada sambal terasinya, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian ini yang juara, lihat deh, jengkolnya itu empuk, kemudian bumbunya meresap banget, namanya jengkol balado. Nanti ada resepnya, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Kemudian ada tahu tempe gorengnya, ini yang bikin murah meriah karena kita nggak pakai daging. Selanjutnya ada aneka lalapan. Nah, kalau orang Sunda ini belum lengkap kalau tanpa lalapan ya, plus kerupuk supaya bikin tambah meriah. So, tunggu apa lagi? Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, juga like video ini dan share ke seluruh teman-teman kamu. Baiklah, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk membuat nasi liwet, ini adalah takaran per liter nasi ya. Jadi kalau bikin 2 liter tinggal dikali 2 dan seterusnya. Untuk beras 1 liter kita membutuhkan ikan teri sekitar 1 ons, kemudian bawang merah 10 siung, lengkuas 7 cm, salam 10 lembar, serai 5 batang, kemudian garam secukupnya. Nah, karena kita akan membuat nasi liwet dengan paket lengkap, murah meriah, mantap. Waduh, berarti kita juga harus mempersiapkan bahan-bahan pelengkapnya. Sesuai dengan video yang tadi kita putar di awal, bahan-bahan pelengkap yang kita butuhkan adalah yang pertama kita siapkan ikan asin. Di sini Bunda memakai ikan asin kacang-kacang. Kalian juga bisa menggunakan ikan asin lainnya seperti ikan peda dan lain-lainnya sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk sambal terasi kita siapkan bawang merah sekitar 10 siung, kemudian bawang putih 5 siung, cabai rawit Jawa 10 butir, kemudian cabai merah juga sama 10, kemudian tomat 2 buah, terasi bulat cukup 1 saja. Kemudian garam dan gula secukupnya. Untuk tingkat kepedasannya silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian makanan pendamping yang ketiga yaitu jengkol balado. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita pakai di sini jengkol sekitar 1 kg, kemudian cabai merah keritingnya itu 15, cabai rawit jawanya 7 buah, bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 7 siung, kemudian tomat 2 buah, kemiri 4 butir dan garam gula secukupnya. Lagi-lagi ini disesuaikan ya. Kalau tidak mau terlalu pedas bisa dikurangi. Kalau pengen lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabainya. Dan untuk makanan pendamping yang keempat, kita akan membuat tahu dan tempe goreng. Inilah yang dikatakan kenapa nasi liwet ini murah meriah, kemudian mantap. Karena di sini kita nggak pakai daging ataupun nggak pakai ayam. Cukup tahu 2 bungkus, kemudian tempe 1 papan besar, dipotong-potong sesuai keinginan. Kemudian untuk bumbu marinasinya kita membutuhkan bawang putih sebanyak 7 butir, kemudian ketumbar 1 sendok makan dan garam secukupnya dan juga air. Jadi nanti kita marinasi terlebih dahulu baru nanti digoreng. Untuk pelengkap kelimanya kita menggunakan lalapan. Nah, ini ikonnya orang Sunda ya. Lalapannya sendiri kita membutuhkan sekitar kol setengah bulatan, kemudian daun selada 1/4 kg, kemudian timun setengah kilogram, wortel sekitar 4 batang, kemudian labu kecil setengah kilogram. Plus kalau mau tambah komplit lagi, kita juga beli kerupuk ikan atau kerupuk apa aja yang ada supaya nanti makannya ada tambahan kriuk-kriuknya gitu ya. Anak-anak ini pasti suka. Jadi tunggu apa lagi? Nah, sekarang kalau bahan-bahannya semuanya sudah siap, kita masuk ke proses pembuatannya. Cara memasak nasi liwetnya itu sendiri sebenarnya sangat simpel loh. Kita tinggal iris bawang merahnya, kemudian lengkuasnya juga sama, diiris tipis-tipis. Untuk batang serainya cukup digeprek saja. Kemudian tambahkan daun salam, ditumis semuanya hingga beraroma harum. Nah, kalau aromanya sudah keluar, maka apinya dimatikan, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya adalah kita goreng ikan terinya juga. Jadi ikan terinya juga digoreng terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan ke dalam berasnya.
Nah, kalau semuanya sudah selesai, masukkan bumbu yang sudah ditumis, kemudian ikan teri yang sudah digoreng ke dalam panci beras yang sudah dicuci bersih. Kemudian selanjutnya masukkan air dengan perbandingan kurang lebih 1:1. Kalau bingung, kita masukkan aja jari telunjuk kita setinggi apa berasnya, maka nanti kita masukkan air dengan tinggi yang sama dengan berasnya. Lalu rebus beras dengan api kecil sampai airnya surut ya. Kemudian aduk hingga merasa dan koreksi rasanya. Jadi sebelum airnya itu surut, kita aduk-aduk sampai rata dan dicoba apakah kurang garam atau tidak. Selanjutnya adalah siapkan panci untuk mengukus. Kukus berasnya sampai benar-benar matang sempurna dan nasi liwet siap dihidangkan. Karena kita akan memasak nasi liwet dalam kapasitas yang lumayan besar, mengingat bocilnya ini yang mau ikutan banyak banget, jadi kita menggunakan panci ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin nasi liwet dalam porsi yang lebih sedikit, teman-teman bisa juga kok pakai rice cooker atau magicom. Nah, itu juga caranya sama seperti cara yang tadi. Liwetnya sudah beres, selanjutnya kita akan membuat menu pelengkapnya. Yang pertama, ikan asin. Ini sedikit tips supaya ikannya itu tidak terlalu asin. Kita bisa membungkusnya terlebih dahulu dengan menggunakan kertas koran, kemudian direndam dengan air panas atau air hangat kurang lebih sekitar 10 menit baru digoreng. Selain menggunakan ikan asin jenis kacang-kacang ini, kita juga bisa kok menggunakan ikan asin jenis yang lainnya. Nah, supaya pada saat menggoreng ini minyaknya nggak muncrat kemana-mana, kita juga bisa melumuri ikan tersebut dengan tepung bumbu terlebih dahulu ya. Jadi nanti minyaknya itu nggak muncrat kemana-mana. Lalu sambal terasinya, ini tinggal kita tumis semua bahannya kecuali si terasinya, karena nanti terasinya itu akan kita bakar supaya terasinya tidak hancur dan lebih keluar aromanya. Nah, kalau sudah tinggal diulek kasar, kemudian tambahkan garam dan gula secukupnya. Kita buat jengkol baladonya ya. Caranya adalah kita cuci terlebih dahulu jengkolnya, tidak perlu kita kupas kulitnya. Karena jengkolnya ini kita akan rebus dulu sekitar setengah sampai 45 menit. Nanti kalau sudah selesai, kita pipihkan jengkolnya dengan cara digeprek. Nah, pada saat pepipihan itu kulitnya akan terkelupas dengan sendirinya. Kalau sudah dipipihkan, kita potong-potong, kemudian kita goreng. Selanjutnya kita buat bumbu baladonya ya. Jadi caranya kita blender semua bahan bumbu balado yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita tumis hingga benar-benar matang dan warnanya itu pekat ya. Jadi sudah tidak berbau langu lagi. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan jengkolnya, kita aduk-aduk, beri sedikit air, kemudian tunggu hingga bumbu dari si baladonya itu benar-benar meresap ke dalam jengkolnya. Lalu koreksi rasa apakah sudah pas atau belum. Untuk menu yang kelima, sebagai pelengkapnya kita buat tahu dan tempe goreng ya. Jadi kita tumbuk bawang putih, garam dan ketumbar terlebih dahulu, kemudian diberi sedikit air. Rendam tahu dan tempe kurang lebih 10 menit hingga bumbunya meresap. Kemudian kita goreng deh. Nah, yang terakhir kita siapkan lalapannya. Untuk lalapannya ini kita bagi menjadi dua ya, ada lalapan mentah dan ada lalapan yang matang atau yang kita rebus. Untuk lalapan mentahnya kita cuci bersih daun selada, kol dan ketimun, kemudian kita tiriskan. Untuk kol dan selada itu cukup kita urai selembar demi selembar, dan untuk timunnya itu kita potong-potong sesuai dengan keinginan, mau dipotong jadi berapa terserah ya, sesuai selera. Nah, untuk lalapan rebusnya kita cuci bersih wortel dan labu yang kecil-kecil, kemudian kita potong sesuai keinginan, kemudian kita rebus hingga matang lalu tiriskan. Yang terakhir, supaya tambah meriah, kita sediakan kerupuk juga ya. Oh ya, sampai lupa, Bunda juga sudah sediakan untuk minumannya itu lemon tea. Jadi lemon tea itu adalah teh yang diberikan irisan lemon ya. Jadi kalau teh itu kan kurang seger ya, dengan tambahan irisan lemonnya itu bikin tehnya tuh jadi seger. Bisa disajikan dengan air hangat, bisa juga disajikan dengan es, tergantung suasananya ya. Nah, ini dia suasana ketika kita makan bareng. Ini pas siang-siang ya.
Lemon tea-nya Bunda kasih es karena ini cuacanya lagi panas banget. Nah, ini sudah kita bagi menjadi beberapa kubu. Ini adalah kubunya para balita, kita pisahkan daun pisangnya. Nah, ini kubunya para wanita, gadis-gadis beliannya Bunda. Kemudian di kubu satu lagi ini ada areanya para jejaka. Nah, lihat ya, mereka makan dengan lahap sekali. Ini satu porsi bisa jadi berapa orang nih ya? Butik budak penuh sama anak-anak. Oke, asal mereka seneng, kita juga pastinya jadi happy. Nah, ini kubu ibu-ibu, paling banyak ini makannya ya. Jadi lalapannya bisa dilihat segar banget, hijau-hijau. Kemudian di sini ada juga jengkolnya. Jengkolnya itu empuk dan nggak berbau sama sekali. Sambalnya juga mantep, nasi liwetnya mantep. Ini benar-benar paket lengkap, murah meriah, mantap ya. Jadi tunggu apa lagi, dicoba di rumah, kita sajikan bersama dengan orang-orang tercinta, bersama keluarga atau teman kerja, ini cocok banget. Oke, sekian video dari Bunda di Dapur Miluna. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan sudah tonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.